Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, subuh Jumat. Allah telah memberikan hidayah petunjuk kepada kita, dapat kita melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Fat, salat subuh yang nikmat dan indah sekali. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang Allah menerima dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada ayat yang dibaca Allah Subhanahu wa taala bertanya dan Allah yang menjawab pertanyaan itu. Di surah As-Sajdah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqah. Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik? Allah menjawab pertanyaan di penghujung ayat, la yastawun, kata Allah, pasti tidak sama. Orang yang beriman dengan orang yang fasik itu tidak sama. Kemudian Allah menjelaskan orang yang beriman itu akan menempati apa dan orang fasik itu menempati apa. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang yang beriman dan beramal salih, mereka akan menempati jannatul ma'wa, surga yang namanya al-ma'wa. Di surga itu berbagai macam pintunya dan kamarnya yang Allah namai dengan nama yang indah-indah. Salah satu di antaranya Al-Ma'wa. Begitu juga dengan neraka dengan nama berbagai macam. Falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Orang yang beriman itu akan Allah masukkan ke dalam jannatul ma'wa. Karena apa? Karena mereka beribadah, maka mereka beramal. Tempat bagi orang yang beramal. Wa ammal ladzina fasaku, Allah menjelaskan tentang perbedaan orang beriman dengan orang yang fasik. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Adapun orang yang fasik itu tempatnya di neraka. Orang yang beriman tempatnya di surga, surga jannatul ma'wa. Orang yang fasik tempatnya di neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Manakala di neraka itu dia berusaha untuk kabur. Yang namanya dalam tahanan itu kan nyaman, apalagi tahanannya neraka. Ay yakhruju minha u'idu fiha. Kemudian dikembalikan. Neraka bukan tempat keluar masuk. Neraka bukan tempat mengistimewakan siapa yang dihukum. Tapi neraka adalah sarana Allah untuk mengazab manusia, mau dia anak siapa, mau dia keturunan siapa. Beda dengan penjara di dunia. Kadang-kadang apabila orangnya yang masuk
atau pina banyak berduit, yang nginap aja di penjara seperti di rumah. Kalau di neraka tidak lagi memandang kepada siapa yang masuk neraka itu. Kullama aradu ay yakhruju minha, manakala dia berusaha untuk keluar dari neraka, kabur, u'idu fiha, dikembalikan lagi. Malaikat penjaganya teliti dan kadang masuk angin malaikat penjaganya. Kadang-kadang yang di dunia tuh jadi kalau kabur tuh penjaganya masuk angin. Masuk angin dikeroki, ya sudah lepas. Mengeroknya dengan apa? Dengan rupiah. Dikembalikan lagi ke dalam surga, waqila lahum, ke dalam neraka, dan dikatakan kepada orang yang dimasukkan ke dalam neraka tadi, dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, nirasakan azab neraka yang dahulu kamu kada percaya, dahulu kamu dustakan neraka itu, hari ini kau rasakan ini, kau rasakan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, dua ayat ini betul-betul menjadi apa? Seharusnya menjadi pegangan kita. Yang mana yang kita pegang? Apakah orang yang beriman sebagai orang yang beriman atau orang yang fasik? Orang yang beriman dengan indahnya surga dan berbagai macam kenikmatan di dalamnya. Kenikmatan surga itu kadang-kadang ringan-ringan. Kadang kayak kenikmatan di dunia yang bisa jenuh memakannya. Apabila pina banyak memakannya, maka kolesterol naik. Kalau di dunia, hendak aja liur memakan durian tuh banyak-banyak. Tapi dua faktor. Yang pertama, duitnya kada kecukupan. Yang ketiga, bisa darah tinggi, kan itu makanan di dunia. Tapi makanan di surga kada pernah. Apa yang dimakan tuh kada pernah menjadi mudarat. Mau berlebih-lebihan, mau kapan pun dia makan. Kalau di dunia kada boleh berlebih-lebihan. Di surga mala ainun ra'at wala udhunun sabi'an wala hatara ala qalbil basar. Sesuatu yang tidak pernah terlintas oleh mata, terlintas oleh hati maksudnya. Sesuatu yang tidak pernah didengar indahnya oleh telinga, didengar di surga itu. Apa yang kada pernah kita dengar di dunia, didengar. Nabi Daud alaihissalam akan mengumandangkan zaburnya di surga. Saking indahnya suara Nabi Daud itu, apabila dia kumandangkan di dunia, maka angin berhenti bertiup, maka burung berhenti terbang. Kayak apa? Bagusnya suaranya. Suara imam pagi ini aja kita sudah rasa nikmat mengikuti salat. Apalagi suara Nabi Daud. Burung terbang stop, indahnya suaranya. Ada hari itu di surga, akan didengarkan kepada kita bacaan-bacaan indah, suara-suara indah. Wala hatara ala qalbil bashar, dan sesuatu yang tidak pernah terlintas bahagianya di hati, hari itu merasa kebahagiaan di hati. Yang jelas surga itu bukan tempat kejenuhan, bukan tempat kebosanan, kada ada juga tempat kekenyangan, apalagi tempat kelaparan. Makanan sebanyak apapun dimakan, namun kita lalu tersandar aja, sandar, kemudian keuyuhan. Tapi di surga sebanyak apapun dia makan, kada pernah kekenyangan. Sebanyak apapun dia minum, kada pernah kembung. Dan sebanyak apapun dia makan, kada pernah antri, hendak BAB. Apalagi WC-nya WC umum, yang menunggu banam, kita ketujuh. Sudah, berbahaya benar itu. Di surga apa? Makanan yang dimakan tidak pernah menjadi kotoran. Oh, kada ada BAB, kada ada. Makanya WC kada ada. Itu tempat menjenuhkan. Apa? Memproduksi keringat. Makanannya dimakan, minuman yang diminum itu. Keringatnya kadang kayak keringat di dunia. Keringat di surga. Kalmisik. Wanginya seperti minyak wangi yang bernama misik. Itu di surga. Kalau di dunia ada yang menjual minyak wangi misik atau kasturi, itu kada asli.
Bukan memadahkan penjual minyak wanginya, mencampur-campur, tidak. Karena misik dan kasturi itu minyak wangi di surga. Jadi di dunia kada asli. Kada ada kebosanan dan kejenuhan. Apabila ahli surga itu bertanya dengan ahli surga yang lain bertemu, apa yang dia ucapkan? Illa qilan salaman selamat. Apabila bertemu, selamat, selamat, selamat. Berbahagia dengan keselamatan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pada saat orang di surga itu saling bertanya, fi jannati yatasaalun, 40 surah Al-Mudaththir. Apa yang mereka saling bertanya? Anil mujrimin, tentang orang yang berdosa. Orang surga itu bertanya tentang orang yang berdosa. Menurut ulama tafsir, proses itu terjadi setelah semua orang-orang yang pernah dimasukkan ke dalam neraka dari orang yang bermaksiat sudah habis dikeluarkan. Habis dikeluarkan. Karena asal orang Islam aja pasti di surga. Tapi sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggar, berapa lamanya dihukum di neraka. Tapi pasti keluar dari neraka, pasti akan masuk surga, asal Islam. Oh, lamun kayak itu kada usah apa-apa, ya ini tahan kada lucut di dalam neraka. Mencapai puntung rokok yang menyala aja. Jadi kelahi, kawan menyocok lentangan karena panas. Apa panasnya puntung rokok itu? Wah, ini menantang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kada ada. Jadi di surga, di neraka itu akan bersih dari orang-orang yang maksiat. Setelah sesuai dengan kesalahannya ada sekian lama, dibakar dulu, dibersihkan, setelah bersih kemudian diangkat. Kecuali yang kekal nanti di neraka dan orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, orang yang syirik kepada Allah. Yang lainnya dikeluarkan apabila syiriknya itu dibawa sampai mati. Kalau disiriknya diselesaikan lagi di dunia, juga tidak. Juga bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang di surga itu bertanya kepada orang yang berdosa, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka saqar? Nang batakune ahli surga, nang ditakune ahli neraka. Dan penduduk neraka itu menjawab dengan jawaban yang jujur. Qalu lam naku minal musallin. Kami masuk neraka karena dulu kami tidak menjaga sholat. Kami kada sholat dulu di waktu neraka. Bersyukur tidak Allah Ta'ala berikan hidayah pagi ini kepada kita. Bersyukur. Hidayah untuk bisa melaksanakan sholat ini adalah pemberian Allah yang tertinggi lawan kita. Apalagi sholatnya berjamaah. Asal imam ikhlas atau sebagian makmum ikhlas, maka yang lainnya bisa terbawa kepada satu keikhlasan. Jadi akan mendapatkan keikhlasan yang sama. Masalakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami masuk neraka tuh karena dulu kami kada sholat. Berapa banyak orang yang kada sholat, maka terancam dengan dahsyatnya api neraka. Ini pengakuan jujur orang yang ada di dalam neraka. Jangan pernah abaikan, jangan pernah tinggalkan perintah sholat ini. Karena perintah sholat adalah perintah yang paling mudah ditinggalkan, yang paling berat dikerjakan. Banyak orang yang sanggup puasa sebulan penuh, tapi giliran sholat 5 kali sehari kada mampu. Sebulan penuh puasa mampu, tapi kada sholat. Banyak orang yang umroh dan hajinya tiap tahun mengeluarkan biaya banyak, tapi tidak mampu sholat 5 waktu sehari. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan kepada sahabat
Dengan apa? Dengan sebuah pertanyaan yang membuat sahabat itu berpikir. Lau anna nahron ala babi ahadikum yaghtasilu fi kulli yawmin mi'ata marrah. Jika di muka rumahmu, di depan rumahmu, ada sebuah sungai yang airnya mengalir di sebuah sungai, kamu mandi di sungai itu 5 kali sehari. Hal yabqa min dzurrihi syai'. Adakah lagi kotoran di badanmu? Baguskan dakwah Nabi ini. Nabi menyampaikan pertanyaan yang membuat sahabat itu berpikir dan sahabat itu menjawab. Tidak ada lagi kotoran wahai Rasul jika mandinya 5 kali sehari. Ulun rasa kita ada tujuan yang 5 kali sehari itu mandinya. Cuman sekedar Nabi memberikan percontohan. Tidak ada. Pada saat sahabat menjawab, tidak ada kotoran lagi tersisa dari badan kami jika 5 kali sehari mandi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dzalika min salatil khamsi. Seperti itu sahabatku salat 5 waktu. Orang yang tidak meninggalkan salat 5 waktu 5 kali sehari, tidak ada lagi kotoran dan dosa yang lengket di badannya. Karena dari solat ke solat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna. Kifarat bagi dosa bagi orang yang mengerjakannya. Pagi ini kita solat subuh, dan kita akan berniat jika sampai pada siang hari melaksanakan solat zuhur. Berapa jam batasnya solat zuhur? Soal dengan solat subuh, jam 7, 8, 9, 10, 11, 12. Artinya lebih daripada 6 jam. Maka batas antara subuh dan zuhur ini pengampunan terus dari Allah Ta'ala. Pada saat sholat zuhur dan akan melaksanakan sholat asar, berapa jam batas sholat zuhur dengan asar? Maka itu pengampunan. Oh berarti 24 jam itu pengampunan. Jarak yang paling lama apa? Salat Isya dengan salat subuh. Salat Isya dikerjakan pukul 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam. Dan kita dalam keadaan tidur bukan beribadah malamnya. Tapi 9 jam ini pengampunan. Kifarat dari dosa. 5 waktu dalam sehari kita kerjakan, maka 24 jam ini pengampunan dari Allah Ta'ala. Kaitu Nabi bertanya tentang mandi 5 kali sehari. Kadang-kadang 5 kali sehari itu, 5 hari sekali mungkin ada. Atau paling banyak kita 3 kali sehari. Ini pentingnya sholat 5 waktu. Man hafazu ala salatil hamsi, ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha, yarawha ala haqqan haramallahu alaihi ala nar. Siapa yang memelihara salat 5 waktu, dari mana memeliharanya? Ala wudu'iha, dari wudunya, wa mawaqitiha, waktunya, wa ruku'iha, ruku'nya, wa sujudiha, dan sujudnya. Allah haramkan orang itu daripada dahsyatnya api neraka. Bersyukur tidak? Bersyukur Bapak-Bapak. Allah berikan hidayah untuk bisa menjaga sholat 5 waktu. Dijamin oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak disentuh oleh neraka. Tentu semua ibadah itu dilandasi dengan keikhlasan. Ikhlas mengerjakannya. Kemudian landasan berikutnya dengan ittiba, mencontoh kepada apa yang dikerjakan oleh Nabi. Apa yang Nabi katakan? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Salatnya Nabi yang dicontoh. Kalau mencontoh salatnya Nabi, pasti kada pernah salah. Baik itu gerak, kaifiyat, takbir, ayat. Termasuk Nabi yang menentukan ayat di dalam salat. Setiap subuh Jumat, maka Nabi membaca surah As-Sajdah
dan surah Ad-Dahar. Kadang-kadang Nabi membaca Sabihis dengan hal atta. Kadang-kadang Nabi membaca surah apa itu? Al-Munafikun apa sebelumnya? Al-Munafikun itu surah. Surah apa? Ya urutan itu. Surah Al-Munafikun dan 2 surah. Selama kita mengikuti apa yang Nabi lakukan, ini menjadi sholat yang terindah dan baik. Setiap sesuatu yang nilainya tinggi itu pasti ada pengorbanan. Malawasnya pang imamnya lintuh terasa krek lotok-lotok umpamanya. Berdiri antrian gas LPG 2 jam aja wani berdiri. Berdiri sholat pernya lalu ngomel. Oh kada hendak lagi ke alfat panjang benar imamnya. Itu kita dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga orang surga, orang neraka, qalu lam naku minal musallin. Kami kada sholat tuh. Karena masuk neraka kami kada sholat. Imam Ghazali rahimahullah pernah bertanya kepada muridnya beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, apa yang paling dekat? Apa yang paling jauh? Apa yang paling ringan? Apa yang paling berat? Apa yang paling tajam? Kalau pada salah 5 pertanyaan. Dijawab oleh murid-muridnya. Yang paling dekat itu keluarga kami. Kalau suami yang paling dekat dengan istri. Kalau ayah paling dekat dengan anak. Ibu paling dekat dengan anak. Dan jawaban itu tidak benar, kata Imam Ghazali. Yang paling dekat dengan kita tuh adalah kematian. Mati itu kadang-kadang bisa diukur. Berapa lama kita akan mati? Kadang bisa diukur. Sesuatu yang paling dekat ini kita ingat. Dan bersiap-siap. Yang paling jauh? Yang paling jauh kata Imam Ghazali adalah masa lalu. Masa lalu. Hari ini tanggal 17 lah. Bulan Safar 1446 Hijriah sampai hari kiamat. Kada terulang lagi. Ini masa lalu namanya. Maka buatlah suasana ini dengan sesuatu yang membanggakan kita. Jangan kita buat masa lalu kita yang kita sendiri tidak mau menengoknya. Kadang-kadang melihat masa lalu kita pejamkan mata kita. Kita tutup 2 telinga kita. Ya Allah, hamba durhaka masa lalu. Jahat benar masa lalu hamba. Namun, bukan kada ada jalan. Ada jalan masa lalu itu biar bersih. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masa lalu itu masa yang paling jauh. Yang ketiga yang paling ringan apa? Kapas bulu-bulu hewan yang berterbangan oleh angin. Tidak, kata Al-Ghazali. Yang paling ringan itu meninggalkan sholat tanpa beban. Orang sholatan hanya di luar masjid duduk-duduk. Malu? Tidak malu. Tanpa beban. Mun kada puasa masih rasa supan. Tapi ada jawaban kehilangan supan. Cipul lawan rokok orang puasa. Tapi meninggalkan sholat kadang-kadang tanpa beban. Yang paling berat apa? Yang paling berat kata Imam Ghazali adalah amanah. Amanah itu berat. Berat daripada gunung-gunung. Yang hari ini gunung-gunung besar seapapun bisa dibongkar oleh manusia. Tapi amanah itu sesuatu yang dipertanggungjawabkan sampai ke akhirat. Uniknya amanah paling berat, banyak orang meminta-minta untuk diberikan amanah. Pada saat kita berusaha untuk mengurai beban yang sangat berat ini karena pertanggungjawabannya berat di akhirat, hari ini orang minta-minta untuk ditunjuk dia memegang amanah. Dan unik lagi dalam meminta-minta itu dia berani membayar agar orang lain menunjuknya
padahal dia pasti tidak mampu, dibayar. Apabila pilih kami, nah, apa namanya pembayaran nih Pak? Riswah. Sogok Pak. Ar-rashi wal murtashi wa huma finnar. Riswah ini sangat berbahaya. Nabi menyatakan 2 hukum riswah. Yang pertama, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Hati-hati Pak, kita anak pilkada. Yang kedua, ar-rashi wal murtashi wa huma finnar. Yang menyogok dan yang disogok, kedua-duanya dalam neraka. Dan kita sampai kiamat tidak akan mendapat pemimpin yang terbaik kalau riswah ini berlaku pada pengangkatan kepemimpinan, pemilihan kepemimpinan, sehingga tidak merupakan tabu. Namun hendak jadi bupati wali kota, siapkan sekian miliar, itu kan. Dan hendak jadi gubernur 10 kali lipat, sampai kepada pemimpin-pemimpin yang dianggap bergengsi. Tapi dilakukan dengan riswah. Yang memilih dikutuk oleh Allah, yang dipilih dikutuk oleh Allah Ta'ala. Artinya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Lebih-lebih Bapak-Bapak, etika kepemimpinan bertentangan dengan Al-Quran. Etika kepemimpinannya bertentangan dengan Al-Quran. Oh, di mana bertentangannya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pegang ini kuat-kuat. Kita orang Islam. Laki-laki itu harus jadi pemimpin, bukan wanita. Kita ini pencerahan Pak. Kadada urusan politik, kadada pencerahan. Amanah adalah sangat berat, kata Imam Ghazali. Lebih berat daripada segala-galanya. Apa yang paling dekat, apa yang paling jauh? Yang paling dekat, yang paling jauh. Yang paling jauh itu apa? Satu benua yang ditempuh dengan perjalanan yang sangat jauh. Bapak-bapak, kita mendengar orang tua bahari itu, apabila naik haji itu 4-6 bulan ke Makkah. Perjalanannya sama yang ditempuh orang naik haji ini. 4-6 bulan. Di dalam kapal laut itu 15 hari. 15 hari hanya sampai ke Jazirah Arab sana. Yang naik hajinya pakai kapal laut. Dulu kan ada pesawat. Terasa jauh. Maka orang bahari itu memulai apabila orang hendak naik haji itu diazankannya. Seolah-olah mengantarkan orang hendak mati. Padahal azan itu untuk sholat, bukan untuk orang yang berangkat haji. Maka orang azannya mendayu-dayu. Sehingga nang tulak menangis, nang berangkat menangis. Dibisiki pulang, jangan paling-paling pianlah. Mbak sudah turun terus saja. Hujan nang tulak. Iya. Sampai ke bandara 2 kopor ketinggalan. Kan boleh mau paling-paling. Memberatkan itu, memberatkan. Yang paling jauh itu adalah apa? Yang paling hari ini yang paling jauh itu tidak jauh lagi. Hari ini yang jauh ditempuh 4 bulan itu hanya ditempuh 9 jam. 9 jam. 9 jam ditempuh sudah sampai. Tapi yang paling jauh itu adalah masa lalu itu. Masa lalu yang kita tinggalkan itu makin jauh. Yang paling tajam apa? Murid-muridnya mengatakan yang paling tajam itu adalah pisau. Pisau itu bisa melukai badan, melukai tangan, melukai apapun. Kata Al-Ghazali, tidak. Yang paling tajam itu adalah lidah. Lidah lebih tajam daripada pisau. Pisau akan melukai beribu-ribu pisau apabila lidah itu berkata. Bahkan dengan lidah yang tidak tertata dan tidak teratur, bukan rumah tangga aja yang berkelahian. Bangsa dan negara pun, antar bangsa dan negara akan berkelahi, berperang. Karena tidak mampu mengatur lidah. Maka Al-Ghazali banyak berbicara tentang akhlakul karimah dalam kehidupan.
Bapak hadirin rahimakumullah, kemudian orang neraka itu ditanya lagi oleh orang surga, kenapa kau masuk neraka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami masuk neraka karena kami tidak pernah peduli dengan, kami meninggalkan sholat, walam nakunut imul miskin, dan kami tidak pernah peduli dengan orang miskin. Maka Islam itu luar biasa, Pak. Islam itu kada boleh berpikir hidup sendiri. Islam itu harus berpikir untuk diri, keluarga, dan masyarakat. Nabi menghubungkan dengan keimanan. Tidak beriman salah seorang di antara kalian yang tidur lelap karena kekenyangan, sementara tetangga tidak bisa tidur karena kelaparan. Bukankah ini pendidikan berbagi di dalam Islam? Dan pernyataan seorang penghuni neraka, kami masuk neraka karena kami tidak mau berbagi. Yang tidak mau berbagi itu dan Allah abadikan siksanya siapa? Qarun, sepupu sekali Nabi Musa. Saudara sepupunya menjadi seorang rasul. Sepupunya yang lain Qarun menjadi penjahat besar di hadapan Allah Ta'ala. 70 ekor unta membawa anak kunci gudangnya. Setiap gudang itu berisi emas permata. Kekayaan Qarun. Pada saat Qarun ditanya untuk berbagi, kata Qarun, apa yang harus kubagi? Harta ini hasil usahaku. Aku nang mencari. Aku nang cerdas berusaha. Kadang-kadang perlu kubagi. Ditanya lagi, tidak mau. Akhirnya Allah benci. Allah benci. Kemudian Allah tenggelamkan Qarun dan semua gudang-gudangnya, harta-hartanya ke dalam bumi. Sampai hari ini tidak pernah selesai. Dia terus ke dalam bumi, terus tiap hari tenggelam. Sampai dasar bumi. Berapa ribu tahun sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Qarun selalu ke dalam bumi dan terus ke dalam bumi. Jadi kalau pian belingai di hadapan rumah, ada rumput, kemudian ketemu emas 5 gram, itu lain harta Qarun. Ya. Ini dapat harta Qarun pada tetangga keciciran. Ini harta Qarun lagi Qarun ke dalam bumi. Kan kadang-kadang heboh tuh peninggalan harta Qarun. Walam nakunut imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami masuk neraka karena kami suka berbicara yang batil bersama orang yang suka. Ya, kelompoknya memang itu. Ada orang yang suka bicara-bicara yang kada benar, tapi ada yang menyukai yang sama. Dudukan, berkumpul jadi satu kelompok. Wah, ini kada berkelompok lagi, Pak. Wah, ini yang batil tuh bergrup dan grupnya jutaan orang. Dulu ada ibu-ibu yang suka gosip di pelataran, anggotanya paling banyak 10. Itu semuaan bapak tapih di dada berata-anta babiniannya. Dudukan di pelataran sambil berkekutuan. Orang digosip. Mulai lagi 3 orang sampai 10 orang. Itu dosa masa lalu. Tapi hari ini sekali menggosip berapa? Berjuta-juta manusia. Mendengarnya, melihatnya, dan membacanya. Sekali pencet aja, pencet. Menyebar ke seluruh dunia gosip kita. Maka Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Tinggal kita menerima berita itu. Jika datang seorang fasik kepadamu membawa berita yang tidak jelas, fatabayyanu, maka tabayyun. Cek dulu berita itu. Jangan cepat-cepat begitu diterima dikirim. Begitu terima dikirim. Ini dahsyatnya luar biasa. Kalau berita baik ada masalah, salah satu dakwah. Tapi berita buruk, tolong diseleksi. Jika benar orang melakukan itu, pantaskah untuk kita sebarkan? Tidak pantas. Benar pun berbahaya, benar pun dosa. Bapak, ibu-ibu, Aisyah radhiyallahu anha, siapa itu? Istri Nabi. Bismillah. Istri Nabi yang tercinta. Dan kita yakin semua istri Nabi itu masuk surga.
berapa istri Nabi itu akan menjadi pemimpin ibu-ibu di surga. Tapi dalam kehidupan di dunia, ya Aisyah istri Nabi. Suatu hari dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hasbuka min Safiyah kaza wa kaza." Wahai Rasulullah, istri pian Safiyah itu begini-begini. Yang mulai bahar itu, apabila laki itu bersamaan, ada semacam kecemburuan. Ada kecemburuan. Hasbuka min Safiyah kaza wa kaza. Kata ulama hadis, apa yang dimaksud Safiyah kaza wa kaza itu? Yakni al-qasirah. Bini pian nangaran Safiyah. Tuhai Nabi, paling pendek daripada bini-bini yang lain. Bujurlah Safiyah itu pendek. Bujur. Rendah awaknya. Ya kada juga nang, maaf, cebol kada. Tapi terendah. Orang-orang Arab kan rata-rata tinggi besar. Ada Safiyah terendah sedikit awaknya. Dengan ujaran ketidaksukaan itu, kecemburuan itu, Nabi berkata, Aisyah, jika apa yang kamu katakan itu ditumpahkan ke dalam laut, maka laut berubah untuk menjadi busuk. Jangan ada ujaran kebencian itu kan mungkin istri Nabi itu saling membenci. Dari ketidaksukaan, kecemburuan. Oh, kenapa bini Nabi cemburu? Manusia. Apabila diluruskan oleh Nabi, selesai. Lurus, bertaubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Namun kita diluruskan pada saat cemburu itu, bebangat, abuk benar. Apa yang kau ucapkan, wahai Aisyah, ditumpahkan ke dalam air laut, maka laut itu akan busuk. Nauzubillah min dzalik. Bujur kada yang diucapkan oleh Aisyah, itu bujur. Nah, istri Nabi yang namanya Safiyah itu terendah pada bini-bini yang lain. Tapi karena pendeknya itu bukan dia yang mau. Itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Maka mencaci itu adalah sesuatu yang tidak benar. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Ujar orang neraka, kami masuk neraka karena kami suka gosip dengan orang-orang yang senang dengan gosip. Maka di televisi hari ini ada acara khusus namanya gosip. Apakah pertanggungjawabannya kita bingung. Tapi penggemarnya banyak, Pak. Penggemarnya banyak gosip ini. Kemudian kami masuk neraka. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan tentang adanya hari pembalasan, hari kiamat. Percaya. Banyak yang kada sadari ucapannya. Sudah mati itu habis ranah urusannya. Kan enggak itu? Padahal justru mati itu kehidupan pertama yang lebih panjang, kedua yang lebih panjang. Kehidupan pertama, kehidupan di dunia, Nabi bukan membatasi, tapi Nabi katakan, A'mar ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu 60 sampai 70. Wa aqalluhum ma yajuz zalika, sedikit yang lebih daripada itu. Lu rasa jamaah kita hari ini di sini ini lebih 70? Bisa ada apa? Bapak berapa, Pak? Hah? 53. Beliau? 70. Masuk sudah standar. Ini masuk sedikit nih. Dan sedikit yang 70. Ulun parak sampai juga 66. Artinya 4 tahun lagi sampai kepada batas yang Nabi katakan sedikit. Itu batas umur, bukan Nabi. Batas kesadaran yang Nabi sampaikan. Kalau sudah berumur, ya sudah. Tapi akhirat, berapa batasnya? Kholidina fiha abada batasnya. Dia kekal selama-lamanya. Mau di dalam neraka, mau di dalam surga. Ada seorang pejabat yang meninggal, kemudian orang yang menyayanginya, bawahannya, mitranya menulis di media cetak. Beliau telah menempati tempat peristirahatan yang terakhir. Bohong itu. Kubur bukan tempat peristirahatan yang terakhir, tapi kubur kehidupan baru yang kedua dengan kehidupan yang tidak terbatas. Kehidupan yang sangat panjang. Hatta atana al-yaqin, kata orang dalam neraka. Sehingga Allah Ta'ala katakan, sehingga sampai kematian itu datang. Apa tadi? Mengabaikan sholat, tidak berbagi kepada sesama,
senang menggosip, dan tidak percaya kepada hari kiamat. 4 macam nih pengakuan jujur penduduk neraka. Dan itu sampai mati. Nah, ini yang meringankan non kita. Kita kan belum mati, Pak. Belum mati. Jadi jika 4 ini ada di wadah kita yang diancam dengan dahsyatnya neraka, mumpung umur kita masih ada, bagaimana kita menyelesaikan yang 4 macam ini pernah kita lakukan? Kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Apa aja dosa kita? Kita menghadap kepada Allah dengan ketulusan, minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah bersihkan semua dosa dan kesalahan. Orang-orang yang baik bersama Nabi Muhammad SAW bukan orang yang tidak pernah bersalah. Orang yang berada pada kesalahan yang banyak pada masa kekafiran. Tapi dia menjadi orang yang baik setelah dia taubat dan hijrah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak, kajian kita pagi ini. Mari bersama-sama kita simpulkan, hati-hati 4 macam terancam di neraka, dan itu pengakuan orang dalam neraka sendiri. Meninggalkan sholat, tidak peduli kepada orang miskin, suka gosip, suka menyampaikan perkataan-perkataan yang kada baik, yang batil, dan tidak yakin dengan adanya datangnya hari kiamat. Mari kita minta ampun kepada Allah Ta'ala atas segala semua kesalahan itu. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.